Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Di kesempatan kali ini, admin akan memberikan kalian sebuah informasi tentang Boruto, yang mempelajari mata Jogan saat dia di luar Konoha. Admin akan mencoba menjelaskan hal ini kepada kalian semua, serta sebenarnya ini merupakan spoiler dari cerita Boruto. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, seperti biasa silahkan pakai headset biar suaranya jadi lebih jernih. Dan jangan lupa sediakan sedikit cemilan dan air putih, untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan dalam video ini. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Sekarang cerita Boruto telah memasuki fase yang paling ditunggu, oleh kebanyakan fans Naruboru. Maksud admin adalah, momen time skip Boruto merupakan hal-hal yang paling dinanti oleh semua penggemar Boruto maupun Naruto. Karena setelah melihat flash forward pada episode 1 Boruto lalu, mulai muncul ribuan teori tentang apa yang terjadi pada episode ke-1 itu. Mulai dari siapa yang menjadi villain utama, dan siapa yang menjadi pahlawan dalam ceritanya. Bahkan ungkapan seperti sang pemeran utama yakni Boruto, dikatakan dialah sang musuh utama dalam seri. Dia bakalan menjadi salah satu MC anime, yang akan menjadi musuh dan bukan mengambil peran sebagai pahlawan. Justru Kawakilah seorang pahlawan dan tumbuh layaknya Naruto, dalam seri anime Naruto sebelumnya. Banyak bermunculan informasi di luar nalar sampai ketika manga Boruto chapter 80 lalu, kita telah mengetahui bila Kawaki ternyata memiliki pemikiran berbeda. Dia bukan villain utama dalam seri Boruto akan tetapi, dia lebih ke pahlawan yang berniat melindungi dunia shinobi. Bahkan Kawaki sebenarnya tidak suka adanya kekerasan dalam dunia mereka. Dia pernah mengaku, kalau ada jalan berunding untuk menyelesaikan suatu masalah, maka shinobi sebenarnya tidak dibutuhkan di dunia ini. Kawaki tahu kalau memakai cara shinobi, pasti selalu ada yang namanya peperangan. Dari peperangan tersebut menghasilkan pertumpahan darah, dan melahirkan sebuah kebencian yang akan terus berulang. Nah, apa yang dikatakan Kawaki ini, sudah pernah juga dikatakan oleh Minato saat di depan anaknya. Dia mengatakan seperti ini, jika sistem dunia shinobi ini masih ada, maka tidak ada yang namanya kedamaian. Orang-orang akan terus bertarung antara satu sama lainnya, dan lahirlah kebencian yang akan mengulang peristiwa yang sama. Selama sistem ninja itu ada, kedamaian itu sulit didapatkan dan kau hanya akan menemukan kebuntuan Naruto. Nah, seperti itulah pandangan kehidupan ini, dari sisi Kawaki maupun Minato. Sehingga pada Boruto chapter 81 kemarin, Kawaki telah berniat untuk menentukan sesuatu hal dengan caranya sendiri. Dia mengurung Naruto ke dimensi lain agar dirinya tidak akan pernah dilukai oleh para Otsutsuki. Dan dia tidak akan mengeluarkan Naruto sebelum misinya membunuh Boruto dan kode selesai. Awalnya memang Kawaki tidak ingin adanya pertumpahan darah yang terjadi, seperti keinginannya sebelumnya. Namun Kawaki sepertinya telah muak dengan apa yang telah terjadi. Dia pada akhirnya memilih melakukan semua itu, demi melindungi orang yang telah menganggapnya sebagai anak sendiri. Di sini Kawaki seketika, berubah menjadi seorang villain yang sangat licik. Dia sengaja memfitnah Boruto, dan benar-benar berniat ingin membunuh Boruto. Jadi awalnya kita tidak tahu siapa sebenarnya villain dalam seri Boruto ini. Namun setelah melihat kejadian di manga Boruto chapter 80-81 kemarin, sudah jelas bahwa Kawaki lah sang villain tersebut. Dan seorang Boruto, harus bekerja cukup ekstra untuk menghentikan saudara angkatnya tersebut. Dan dia menyebarkan sebuah keinginan buruk pada Eida, lalu menukar kehidupannya dengan kehidupan Boruto. Kemudian, cerita Boruto tersebut seketika hiatus beberapa bulan karena alasan waktu produksi. Namun sekarang, manga Boruto telah kembali dari hiatus dan akan kembali mulai, pada tanggal 20 Agustus bulan ini. Dan seperti yang kalian ketahui, judul manga Boruto telah dirubah menjadi Boruto to Blue Vortex. Perubahan nama ini telah dikonfirmasi oleh pihak official Boruto, pada beberapa waktu yang lalu. Sedangkan untuk animenya, belum ada informasi terbaru tentang kapan kembali rilis. Mengingat animenya masih tertinggal jauh dari cerita di komik, wajar jika pihak studio belum menginformasikan tentang kembalinya anime Boruto. Jadi sebagai penikmat cerita Boruto, kita hanya mesti sabar untuk menunggu informasi selanjutnya. Lalu berbicara tentang Boruto dan Sasuke di luar desa Konoha, mereka di momen itu pasti sangat kerepotan karena dikejar shinobi lainnya. Mereka pasti sedang meningkatkan kekuatan juga karena sekarang, mereka berdua dituntut untuk menjadi lebih kuat. Mereka akan menghadapi banyak rintangan karena mungkin saja saat di perjalanan, mereka dikepung oleh ratusan musuh atau para bandit gunung. Sehingga mau tidak mau, Sasuke harus melatih Boruto atau membantu Boruto, dalam menguasai kemampuan mata Jogan maupun karma miliknya. Tapi kita tidak tahu apakah Sasuke mempunyai cara untuk mengajarkan tentang Jogan atau karma ke Boruto.
Seperti yang kita tahu, kekuatan mata Jogan Boruto masih sangat misterius. Kita masih dibuat penasaran tentang kekuatan, dan juga fungsi mata Jogan selain mendeteksi sesuatu yang jahat. Karena dalam beberapa episode Boruto yang lalu, mata Jogannya sering aktif dan merasakan niat jahat dari orang lain. Hanya satu kekuatan itu saja, yang telah diperlihatkan tentang cara kerja mata Jogan. Tidak ada konfirmasi lain yang beredar di media sosial, mengenai kemampuan lain dari Jogan. Ini masih rahasia yang sangat disembunyikan oleh Masashi Kishimoto Sensei. Kemudian banyak muncul sebuah teori bahwa Jogan Boruto berasal dari dua kekuatan yang bersatu antara Hinata dan Toneri. Namun sampai hari ini, teori tersebut belum dapat dibenarkan secara sah. Itu hanyalah sebuah teori atau asumsi saja dari penggemar dan mereka tidak bisa membuktikan kalau itu benar. Lalu Momoshiki dan Toneri pernah meramal kalau Boruto akan kehilangan semuanya berkat mata birunya. Namun kita tidak tahu mata biru yang dimaksud tersebut, apakah mata biru dasarnya yang seperti milik ayah dan kakeknya, atau malah mata Jogan misterius itu. Semua ini benar-benar membingungkan akan tetapi, ramalan Momoshiki akhirnya benar kalau Boruto telah kehilangan segalanya. Yakni kehilangan hidupnya sendiri, dan juga kehilangan orang-orang tercinta akibat ulah dari Kawaki. Dan berbicara tentang Jogan, admin memiliki sebuah asumsi bahwa mata tersebut malah berasal dari kekuatan Kurama. Karena cara kerja mata Jogan Boruto yakni merasakan aura jahat dari orang lain, sama seperti cara kerja dari cakra mode Kurama Naruto. Coba kalian simak baik-baik bahwa kekuatan mode cakra Kurama milik ayahnya, cara kerjanya juga sama seperti mata Jogan Boruto. Ketika Naruto pertama kali masuk mode cakra Kurama di Pulau Kura-Kura Raksasa, dia bisa merasakan niat jahat dari Kisame. Padahal saat itu, Kisame telah menyembunyikan cakranya dengan cara menyamarkan cakranya kepada pedang Samahada. Akan tetapi, Naruto mampu merasakan aura jahat dari Kisame yang tidak bisa dirasakan oleh Yamato dan Bei. Kisame mengaku bahwa Naruto memiliki kemampuan sensorik yang sangat berbeda. Dia mengatakan seperti ini, aku tidak menyangka bila Naruto memiliki kekuatan sensor yang istimewa dan berbeda. Padahal aku telah menyamarkan cakraku dengan Samahada tapi anak ini bisa mengetahuiku melalui niat jahatku. Sesuatu yang dimiliki Naruto tersebut mirip dengan shinobi yang memiliki tipe sensor. Namun itu berbeda dan hanya muncul ketika Naruto masuk ke mode cakra Kurama. Nah, admin pikir ini sudah jelas bahwa mata Jogan Boruto kemungkinan berasal dari kekuatan Kurama. Berarti secara logika, cakra Kurama juga ada pada tubuh Boruto meskipun hanya sedikit. Dan cakra tersebut ternyata berfungsi untuk mendeteksi niat jahat seseorang seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Nah, meskipun informasi tersebut merupakan asumsi dari admin saja, tapi paling tidak asumsi ini sedikit masuk di akal. Karena sangat jarang ada sebuah teori yang menyatakan bila mata Jogan Boruto berasal dari kekuatan cakra Kurama. Apalagi saat Boruto dan Sasuke pergi meninggalkan desa, Boruto berkata seperti ini kepada Sasuke. Aku heran mengapa mata Jogan milikku, kadang muncul tiba-tiba dan kadang hilang seketika. Aku bisa melihat niat jahat orang lain, melalui mata Jogan ini. Ini membuatku bingung dan dari mana sebenarnya asal kekuatan mata itu. Aku ingin mempelajari cara kerja dari mata ini karena kemungkinan, Jogan akan banyak berguna setelah kembali ke desa nanti. Sasuke lalu menjawab, baiklah Boruto, aku akan mencoba memahami apa yang terjadi pada mata tersebut. Aku pikir kau cukup istimewa karena memilikinya, kau bisa merasakan niat jahat seseorang dengan sempurna. Sebagai gurumu, mulai sekarang aku akan melatihmu dengan sungguh-sungguh. Dan setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan ke tempat yang belum kita ketahui. Dan perjalanan Boruto bersama Sasuke tersebut, dikonfirmasi akan memakan waktu sekitar 4 tahun. Lalu setelah 4 tahun berkelana untuk latihan dan melakukan banyak hal, mereka akan kembali ke desa Konoha. Dan mereka akan siap bertarung melawan Kode, Kawaki ataupun Otsutsuki lainnya di desa Konoha. Mungkin itulah informasi kali ini, yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.